Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Hosiana, puji Tuhan. Wilujeng Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih. Selamat pagi jemaat GKJ Pringin untuk tempat ibadah Karanglo, dan mungkin jikalau ada tamu yang ikut beribadah di GKJ Pringin di tempat ibadah Karanglo. Mungkin di antara kita masih ingat pujian dari KPK Lama nomor 135. Judulnya Gusti Pananggel Kulo. Gusti Pananggel Kulo. Enggak ingat ya lagunya seperti apa. Nah, saya ingin kita semua menyanyikannya 2 kali. KPK Lama 135. Gusti Pananggel Kulo. Maaf. Saya akan menyanyikan bagian dengan kantoria. Saya akan menyanyikan satu bagian dengan kantoria, dan nanti untuk refrain atau di sini ada jemaat semua nanti memujikan di refrainnya. Ya, monggo. Ira
datutangku dosaku luwih Gusti kang Gusti pananggel kula. Ketika saya menyampaikan judulnya, Bapak Ibu belum ingat ya. Yang diingat pasti referennya. Gusti wis nyaur pundhat utangku, Gusti Yesus. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah pujian dari kitab atau dari Kidung Pasamuan Kristen Lama 135 diambil dari sebuah teks di dalam Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Inti di situ adalah tentang pengampunan. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana perasaan hati pada saat kita menyanyikan lagu pujian ini? Mungkin ada beberapa yang bisa memberikan jawab. Bagaimana perasaan hati pada saat menyanyikan pujian ini? Betul. Terima kasih. Mungkin yang lain ada? Bersyukur saja, berterima kasih. Kepastian, keselamatan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar-benar mau menghayati syair di dalam pujian ini, betapa sebenarnya kita merasakan kelegaan di dalam hati. Betapa sebenarnya kita merasakan ketenangan di dalam hati kita. Betapa akhirnya kita memiliki semangat hidup. Karena apa? Dosa sudah dihapuskan. Kematian yang seharusnya kita tanggung sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kelegaan. Nah, kenapa demikian, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Marilah di peringatan Jumat Agung pada pagi hari ini kita belajar bersama seperti apa kelegaan yang diberikan oleh Tuhan melalui renungan Jumat Agung. Pada saat ini kita diberikan tema kematiannya menghidupkan dan mendamaikan. Kematiannya menghidupkan dan mendamaikan. Ada korelasi antara tema khotbah pada pagi hari ini dengan tema Paskah tahun 2022, kemenangan untuk kehidupan. Nah, mari kita belajar. Secara khusus kita berfokus kepada kitab Injil. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang bersama-sama kita sudah mendengarkan bacaan tadi. Peristiwa yang dinyatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus itu sudah disalibkan, sudah berada di atas kayu salib. Kemudian disaksikan di sana peristiwa yang lain, di mana pada saat Tuhan Yesus sudah tersalib, Tuhan Yesus melihat orang-orang yang dikasihi. Di antaranya disebutkan tadi adalah Maria, ibunya, kemudian Maria Magdalena, dan murid-muridnya. Ada disebutkan di sebuah Injil, murid yang dikasihi, menunjuk kepada Yohanes. Tuhan Yesus melihat betapa mereka merasakan kedukaan yang luar biasa. Tuhan Yesus melihat betapa hati mereka hancur oleh karena peristiwa penyaliban.
Biasanya ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, jikalau di Sabtu Sunyi atau mungkin di Kamis Putih ditayangkan sebuah adegan di dalam film tentang kesengsaraan Tuhan Yesus, biasanya kita menangis. Biasanya kita menangis bukan karena kita meratapi dosa kita, tetapi kita menangis karena adegan yang kita lihat. Nah, sangat menderita dan hancur hati Maria, para murid Maria Magdalena yang ada di dekat salib Tuhan Yesus pada saat itu. Melihat hal demikian, ibu bapak dan saudara yang dikasihi, bagaimana sikap Tuhan? Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah tergantung di kayu salib? Pasti kita bisa memahami ketika Tuhan Yesus itu sudah ada di atas kayu salib, betapa rasa sakit itu luar biasa. Karena sudah disesat, sudah disiksa oleh orang-orang dan prajurit-prajurit pada saat itu. Sekarang ya sudah berada di atas kayu salib. Dia pasti akan merasa sesak, sulit untuk bernafas. Kemudian bisa jadi Tuhan Yesus pada saat itu mengalami penderitaan karena kehabisan cairan. Karena sudah beberapa jam tergantung di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri secara kemanusiaan sangat menderita. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 disaksikan ada 3 hal yang luar biasa dilakukan di atas Tuhan Yesus yang saat itu menderita. Kepedulian, kasih, dan empatinya kepada manusia, kepada orang-orang yang dikasihi, tidak pernah luntur meskipun dia dalam penderitaan secara kemanusiaan. Mari kita lihat kepedulian Tuhan Yesus dan perhatian kepada terkhusus di sini Maria Magdalena, Maria dan para murid. Yang pertama dari ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ibu, inilah anakmu. Di dalam kehidupan bangsa Israel, seorang perempuan itu bergantung pada laki-laki. Ketika peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, usia Maria, ibu Yesus itu sudah tua. Tentu secara kemanusiaan ketika anak yang dikasih itu mati karena tersalibkan, ada perasaan putus asa karena tidak ada yang melindungi lagi, tidak ada yang menanggung hidupnya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Yang ditunjuk inilah anakmu adalah murid-murid Yesus. Artinya ketika Maria ibu Yesus pada saat itu kehilangan Tuhan Yesus secara kemanusiaan, ada pengganti untuk memperhatikan, ada pengganti untuk menanggung kehidupan Maria pada saat di masa tua. Nah, di sini ada kelegaan dari perkataan Tuhan Yesus, "Inilah anak." Kemudian kepada Yohanes disebut murid yang dikasihi, "Inilah ibu." Kita tahu ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, betapa para murid sangat mengasihi Tuhan. Betapa para murid juga memiliki pengharapan yang besar. Tuhan atau Yesus itu menjadi penebus dosa yang melepaskan mereka dari belenggu. Termasuk di dalamnya adalah belenggu penjajahan Romawi pada saat. Dia kehilangan soko guru, kehilangan pegangan. Secara manusia, seorang guru harus berbisnis. Tentu hal ini juga menjadikan perasaan yang hancur terhadap diri para murid. Namun Tuhan Yesus menunjukkan perhatiannya bahwa para murid itu membutuhkan soko guru. Dia mengatakan,
inilah ibu. Para murid pada saat itu juga merasa lega karena Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang pada akhirnya Maria, ibu Yesus, tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mendapatkan lagi kasih yang seperti diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Betapa dalam penderitaan Tuhan Yesus masih tetap memberikan kepedulian, perhatian dan kasih-Nya kepada ibu, kepada para murid. Apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus di kayu salib? Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian ketika mendengarkan berita atau penyampaian bahwa Tuhan Yesus mengatakan aku haus? Makna di dalam perkataan Tuhan Yesus aku haus itu sangat dalam. Makna yang ada di dalam perkataan Tuhan Yesus, mungkin kita bisa merasakan betapa penderitaan itu berat sekali. Apalagi peristiwa ini terjadi pada siang hari. Secara kemanusiaan wajar perkataan ini muncul dari mulut Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi, ini bukan sekedar perkataan yang muncul secara kemanusiaan karena merasakan kehausan. Bukan sekedar karena merasakan kehausan. Dan perkataan aku haus bukan meminta minum kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Perkataan aku haus juga bukan permohonan kepada Allah untuk memberikan kelepasan atas penderitaan. Tetapi perkataan aku haus adalah sebuah ekspresi kesengsaraan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus sebagai manusia. Sebuah ekspresi kesengsaraan yang sungguh, yang betul-betul dirasakan oleh Tuhan Yesus secara kemanusiaan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maknanya apa? Makna dari perkataan aku haus, betapa Allah yang mengasihi itu memiliki sebuah kepedulian yang luar biasa. Karena Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang peduli kepada manusia, ikut serta dalam penderitaan manusia. Di dalam karya penyelamatan manusia melalui kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, kesengsaraan. Inilah kepedulian yang luar biasa dari Allah terhadap kita. Tuhan bukan sekedar Tuhan atau Allah yang bersemayam di surga, tetapi turun ke dalam dunia ikut merasakan kesengsaraan manusia. Betapa luar biasa. Dari satu perkataan aku haus, kita bisa mengetahui pemahaman dan memiliki pemahaman Allah mengasihi kita. Dia mau datang dari surga merasakan kesengsaraan seperti kita. Kemudian yang ketiga, di dalam persekutuan doa hari yang kelima, perkataan ini sudah dibahas, yaitu tetelestai atau sudah selesai, tuntas, sempurna, dan genap. Tetelestai, sudah selesai. Ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan
nyawa. Nah, Ibu Bapak serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus sudah selesai atau tetelestai. Itu bukan berarti selesai semuanya dalam konteks kemanusiaan. Selesai, sudah selesai bukan berarti ketika Tuhan Yesus mengatakan aku haus, kemudian diberikan anggur asam dan Tuhan Yesus meminumnya. Bukan sekedar itu. Atau bukan sekedar tamat Tuhan Yesus atau habis segala-galanya. Tetapi tetelestai sudah selesai. Itu adalah perkataan yang sangat bermakna. Perkataan yang sangat berkuasa atas kehidupan manusia. Karena tetelestai itu adalah sebuah kata kemenangan. Kemenangan atas dosa dan kemenangan atas maut. Penebusan dosa manusia melalui Tuhan Yesus Kristus sudah dijalaninya dengan sempurna. Apa yang menjadi mandat ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, sudah dilakukannya semuanya, meskipun harus melalui berbagai penderitaan. Bahkan di dalam bacaan leksionari tadi, di dalam kitab Yesaya maupun kitab Mazmur, betapa penderitaan itu memang harus terjadi di dalam karya penyelamatan. Dan Tuhan Yesus menanggung dengan sempurna menjalani penderitaan itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus tentang sudah selesai ini sebenarnya menjadi dasar bahwa kita memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, konsekuensinya adalah kematian. Harusnya kita menanggung kematian itu karena pelanggaran dosa-dosa kita. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus, kita memiliki pengharapan yang besar. Kematian, kebinasaan yang mestinya kita tanggung oleh karena dosa-dosa kita, pada akhirnya beralih kepada kehidupan. Duka cita yang mestinya kita tanggung berubah menjadi sukacita. Dengan kematian Tuhan Yesus ada pengharapan di dalam hidup kita. Hidup tanpa pengharapan sesungguhnya sudah mati. Nah, itu adalah 3 hal perkataan Tuhan Yesus yang bermakna sekali bagi kehidupan orang-orang percaya. Memang luar biasa. Masa Paskah tahun 2022 ini berbeda dari masa Paskah yang sering atau pernah kita lalui. Saat ini mengupas betapa makna yang luar biasa di dalam 3 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus adalah kemenangan atas dosa, membawa kita kepada kehidupan dan kedamaian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini mungkin hati kita berada seperti perasaan atau peristiwa ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan juga para murid pada saat itu. Hatinya hancur. Mungkin saat ini kita merasakan keputusasaan dan tidak ada pengharapan atau kehilangan pengharapan. Sehingga kita menjalani kehidupan itu seperti kebiasaan saja. Tidak ada makna yang bisa kita berikan di dalam hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita menjalaninya hanya seperti biasa-biasa. Nah,
mungkin kita atau hati kita hancur, atau kita mengalami keputusasaan karena kegagalan. Mungkin ada yang gagal di dalam bisnis, mungkin ada yang gagal di dalam kehidupan berumah tangga, atau mungkin saat ini hati kita hancur oleh karena tekanan dan kesulitan hidup, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan Yesus yang berada di atas kayu salib. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika sudah berada di atas kayu salib. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menjadi sumber pengharapan dan kekuatan kita. Tuhan Yesus juga sangat peduli dan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu hadir selama kita tidak menutup hati kita. Ketika Tuhan Yesus hadir, kita bisa merasakan ketika kita mengakui kehadirannya, kita membuka hati kita. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan empati di dalam setiap penderitaan kita. Tuhan Yesus juga turut merasakan apa yang ada dan kita hadapi. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peringatan Jumat Agung ini, sekali lagi, jika saat ini kita merasakan kepedihan, hati kita hancur, kedukaan yang mendalam, Tuhan Yesus ada. Karena kematiannya adalah kematian yang bermakna kemenangan. Janganlah kita menyerah atas apa yang ada dan kita hadapi. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan penyertaan kepada kita. Ingat tadi apa yang dikatakan di dalam pujian Gusti Pananggelku. Kita datang kepada Tuhan, kita hadir di hadapan Tuhan. Aku rehne sekeng, kita mengakui segala kelemahan dan kekurangan, keterbatasan kemanusiaan kita, ngungsi maring Gusti, datang kepada Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang benar-benar mengasihi kita. Karena apa? Dene rae kang suci, karena darahnya yang kudus, mirat dosa mami, sudah menghapus segala dosa kita. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kelegaan karena kematiannya membawa kita kepada kemenangan. Selamat merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita merenungkan perkataan-perkataan berikut. Salib